Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahimi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu, ada saudara kita yang sedang sakit. Pertama Pak Haji Yusril dirawat dan mau cuci darah. Haji Darno sedang sakit di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sembuhkan segera, kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi fadli wa walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kajian kita menjelang penutupan tawakuf sementara di tanggal 7 nanti. Masih ada kesempatan sekali lagi apa enggak nih? Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bahasanya ini adalah
sama dengan Sabtu kemarin, beberapa nasihat-nasihat wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah ini. Qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin muhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyu faqala ma tas-sa'a famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisahu qala Ibnu Sa'il anis sa'ati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan suatu majlis, ada yang berbincang-bincang dengan sekelompok orang, para sahabat. Apa yang dibicarakan? Tiba-tiba datanglah pada Rasulullah seorang laki-laki dari kampung. Ia bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW meneruskan pembicaraannya. Jadi seolah-olah pertanyaan itu diabaikan. Pertanyaan yang tidak diinginkan oleh Rasul, kapan hari kiamat? Jadi sebagian orang membiarkan saja pertanyaan itu berlalu. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Kemudian dia menjawab, ini saya ya Rasul. Ha ana ya Rasulullah. Ha ana ya Rasulullah. Idza zuyyi'ati amanatu fantadirus sa'ah. Kaifa idu'atuha qala Rasul idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Jadi ketika ada orang bertanya kapan hari kiamat wahai Rasul, sementara Rasulullah sedang berbicara dengan yang lainnya, diteruskan pembicaraannya, diabaikan pertanyaannya, selesai pembicaraan, ditanya, tadi siapa nih yang nanya tentang hari kiamat? Saya ya Rasul. Terus dijawab sama Rasulullah, hari kiamat itu apabila amanah telah disia-siakan. Jadi ketika amanah itu tidak dijalankan, disia-siakan, itulah akan datang hari kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanat itu ya Rasul? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Ketika pekerjaan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancuran atau hari kiamat, hari kehancuran. Jadi orang bekerja itu harus sesuai dengan profesinya. Ketika pekerjaan itu diberikan pada orang yang bukan ahlinya, mesti ada kesalahan, mesti ada kerusakan. Itu yang disebut kiamat. Dalam artian hancur.
namanya dakwah ceramah itu pekerjaan ustadz, pekerjaan orang yang memang sudah ahlinya. Tiba-tiba orang kepingin jadi penceramah, baru bisa baca Quran, terjemah, sudah ceramah, tidak tahu banyak tentang ilmu agama, yang menyesatkan, menghancurkan, hancur, seolah-olah kayak kiamat. Pertama, orang yang diberikan amanah tidak melaksanakan amanahnya. Yang kedua, diberikan pekerjaan tapi bukan ahlinya, maka akan ada kehancuran. Ini perlu dijadikan patokan buat kita. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, ketika pekerjaan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiru, tunggu, fantadiru. As-sa'atu itu kehancuran, fantadiru sa'ah. Saya nggak mau kalau betulin listrik. Bagiannya orang yang tahu tentang listrik. Dan saya betul listrik akan hancur, banyak setrum-setrum yang konslet. Maka mesti harus sadar diri, orang itu terbatas ilmunya, terbatas kemampuannya. Ada dalam hadis Arba'in Nawawi, ada 4 tipe manusia. Rajulun yadri annahu la yadri. Rajulun yadri annahu yadri. Rajulun la yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri annahu yadri. Ini bahasa Arab diputar-putar bolak-balik membingungkan. Diterjemahkan dalam bahasa kita, ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah seseorang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang itu nggak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya nggak tahu. Berarti sok tahu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, orang itu tidak tahu, tapi tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Berarti dia tahu diri. Itu tahu diri. Dia ngerti, saya memang bukan ahlinya, sadar diri. Ini rajulun la yadri annahu la yadri. Dia paham kalau dirinya itu tidak bisa, gitu loh. Sementara ada orang yang nggak bisa, tapi nggak tahu kalau dirinya itu nggak bisa. Nah, sok tahu. Itu. Yang ketiga, rajulun yadri annahu yadri. Ada orang bisa, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu bisa. Yang bagaimana seperti itu? Orang alim tidak mau ngajar. Dia tahu, tapi tidak tahu caranya untuk memanfaatkan ilmu. Jadi seolah-olah itu pinternya buat diri sendiri, bukan untuk diri sendiri dan orang lain. Dia tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Artinya nggak mampu untuk memberikan
keterampilanlah, ilmulah kepada orang lain. Tidak ada kemauan untuk itu. Biarinlah saya bisa, tapi untuk diri sendiri aja. Nah, ini tipe yang ketiga. Yang keempat, rajulun yadri annahu yadri. Seseorang yang dirinya tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Ini yang terbaik. Artinya dia ngerti, dia paham, dia pinter, memanfaatkan dengan kepintarannya itu untuk kebaikan. Rajulun yadri annahu yadri. Ini kalau itu ilmu, ilmunya bermanfaat. Kalau itu orang kaya, dia dermawan, begitu. Dia orang kaya, dia tahu kalau dirinya itu kaya, maka akan menjadi dermawan. Ada orang yang miskin, tidak tahu kalau dirinya itu miskin. Itu repot kalau begitu. Kalau jatuhnya miskin. Orang miskin tapi tahu kalau dirinya miskin, sadar dia. Gitu. Nah, itulah 4 tipe itu. Idza wusidal amru ila li ghairi ahlihi fantadhis sa'ah. Ketika pekerjaan itu diberikan kepada seorang yang bukan faknya, bukan fannya, bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Jadi harus sesuai dengan profesi, sesuai dengan keahlian. Ibu-ibu pintar bikin kue, bagus, enak kalau bikin kue. Giliran nggak pernah bikin kue. Pahit rasanya, bisa-bisa nggak mateng gitu, nggak bisa dimakan, Bu. Jadi ini penting agar kita semuanya bisa menyesuaikan dengan profesinya masing-masing, sehingga bekerja itu proporsional, ya, sesuai dengan tingkatan dan keahliannya. Baik. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, masih dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum fa in akhfatu fa in akhtau falakum wa alaihim rawahul Bukhari. Mereka para imam nih ya, kata Rasul, mereka disebutnya adalah para imam. Itu di dalam memimpin sholat sangat menguntungkan kamu. Jadi imam ketika sholat itu menguntungkan makmum, apabila imamnya baik dan benar. Dan apabila mereka itu salah, imamnya salah, maka tetap makmumnya beruntung. Dan mereka sendirilah yang menanggung kesalahan atau dosanya. Imam sendiri yang menanggung salah atau dosanya. Berarti imam nih Pak Edi. Imam sholat, ya, berat ini. Di samping harus fokus pikirannya, bagaimana supaya jangan salah, bacaannya juga supaya benar. Kalau imam itu benar, menguntungkan jamaahnya. Imamnya salah, jamaahnya tetap beruntung, nggak salah. Tapi yang dosa dan menanggung kesalahan adalah imam itu sendiri. Kalau gitu enakan jadi makmum ya Pak ya. Makmum nggak pernah salah, itu benar terus ya. Iya. Jadi imam kalau salah, yang dosa imamnya, makmumnya nggak dosa. Tapi kalau imam itu benar, makmumnya beruntung. Tetap
ada keberuntungan bagi orang yang berjamaah. Ini makanya pentingnya orang berjamaah, walaupun imamnya salah, makmumnya tetap tidak berdosa. Apalagi imamnya benar, makmumnya benar juga. Alhamdulillah. Makanya nggak baca Fatihah pun, nggak baca suratan pun makmum, udah ngikut aja, itu dapat pahala dan sah sholatnya. Ketika ketinggalan berjamaah, makmumnya sudah baca Fatihah, sudah suratan, sudah Allahu Akbar, takbir intikal yang pertama, kita datang kucul, datang niat langsung Allahu Akbar, ikut ruku. Rukunya bisa cukup dengan bacaan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, satu kali saja itu sudah tumakninah namanya. Kemudian imamnya sami Allahu liman hamidah, kita ikut sami Allahu liman hamidah, itu sudah sah mengikuti rakaat yang bersangkutan. Gak baca Fatihah, gak baca apa, itu makmum. Untungnya begitu. Gambaran orang sholat berjamaah itu analogi yang gampang begini. Orang jual kedelai harganya 10.000 sekilo. Padahal di situ ada pasir, ada kerikil. Masuk. Lah kalau 1 kintal kerikilnya itu 1 kilo, ikut kebayar kerikilnya itu adalah 10.000. Ini umpamanya seperti itu. Beruntung sekali. Apapun bacaan makmum, belepotan bacaannya, ya, tetap pahalanya sama dengan imam. Oh, karena apa? Karena ikut berjamaah, karena bergabung. Jadi kalau kita rajin berjamaah, meskipun bacaannya belum benar, pahalanya sama dengan imamnya yang bacaannya benar. Kayak kita kerikil ngikut kedelai, dijual harganya sama dengan kedelai, sama aja. Banyak sekali manfaat bersolat berjamaah. Di samping pahalanya 27 kali lipat, sama nilainya dengan imam, ya. Selesai sholat kita saling tegur sapa, salaman, kayak silaturahmi. Masya Allah, banyak banget. Bisa saling tukar pikiran, bisa saling tukar pendapat. Jangan tukar pendapatan, tukar pendapat boleh, ya. Ini manfaat sekali orang berjamaah. Ikut saja imamnya, sudah sah sholatnya. Ya, kalau sholat sendiri belum tentu bacaannya benar, pahalanya 1. Kalau pahala 1 kalau bacaannya benar, kalau nggak benar itu ya pahalanya nggak ada itu. Ditambah lagi sholatnya di masjid pasti akan lebih khusyuk dibandingkan sholat di rumah. Kalau sholat di rumah untuk sholat qobliyah ba'diyah segen, tapi di masjid kita panggilan terpaksa memanggil jiwa kita untuk sholat qobliyahnya juga kita sholat, ba'diyahnya juga kita sholat. Habis sholat juga duduk berlama-lama juga tenang, apalagi ber-AC, ya, karpetnya empuk, bersih, AC nyaman. Meskipun 10 menit seakan-akan di surga kita. Kalau di masjid lebih rela
Janganlah kita duduk berlama-lama. Coba kalau di rumah duduk berlama-lama, kayak memaksakan diri, Pak. Kayak memaksakan diri. Tapi di masjid ikhlas. Ya Allah, nikmat sekali. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, sholat kita itu jadikan sebuah kenikmatan. Bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi jadikan sholat kita itu adalah kenikmatan. Kalau sholat kita itu dirasakan nikmat, itu nyaman sekali. Nyaman sekali. Kalau sekedar kebutuhan, itu ya kita butuh sholat. Kalau nggak sholat kita nanti berdosa. Kalau dosa nanti disiksa. Kalau masih itu, masih tingkatan biasa-biasa aja. Iman kita masih biasa. Tingkatkan iman kita bahwa kita melakukan sholat itu sebuah kenikmatan dan itu sudah karena Allah semata-mata. Jadi meningkat keimanan kita sampai pada tingkatan tajalli itu. Rasanya waduh, saya kalau meninggalkan sholat berjamaah kok gimana ya, sudah terbiasa sholat berjamaah ya. Itu mulai terasa iman kita itu bertambah. Baik, selanjutnya wa anhu radhiyallahu anhu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini potongan daripada ayat Al-Qur'an. Kuntum, kamu semua khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, untuk mengeluarkan atau membawa manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kelanjutannya begitu. Kita itu sebaik-baik umat untuk mengajak manusia mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi kalau begitu, setiap manusia punya kewajiban untuk berdakwah, punya kewajiban untuk mengajak kebaikan, punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran, semampunya. Mampunya di lingkungan sendiri ya, di lingkungan sendiri, di keluarga, ya di keluarga. Terus meningkat lagi kepada tingkat RT, lingkungan kita, amar ma'ruf nahi mungkarnya gitu. Saudara-saudara kita diajak untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, meluas lagi tingkat RW, meluas tingkat kelurahan, terus siapapun kita semampu kita, bahkan kita punya kewajiban itu semua itu amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang berpandai beramar ma'ruf tetapi nahi mungkar itu berat. Makanya adanya FPI itu dalam rangka nimbangin daripada amar ma'ruf itu. Langkah-langkahnya begitu danta bahasa Betawi. Itu dulu prinsip daripada FPI. Amar ma'ruf orang kan gampang, nggak ada sanksi amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar tantangannya berat. Kita lihat kemungkaran supaya dihentikan, itu berat. Amar ma'ruf ngajak kebaikan gampang. Tapi nahi mungkar itu berat. Maka pada waktu itu kalau ada puasa mereka sweeping, mereka ini itu nahi mungkar.
Cuma karena negara kita ada polisi, ada yang lebih berhak, maka tentunya harusnya mereka lah yang lebih berwenang. Khairun nas linnasi ya'tuna bihim fi salasili fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Rawahul Bukhari. Di samping kita memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah kemudian melanjutkan, sebaik-baik manusia di tengah-tengah manusia adalah mereka yang datang dengan leher yang dirantai, kemudian mereka masuk Islam. Maksudnya bagaimana? Ini kan kata-kata kiasan. Leher dirantai itu orang yang punya kesalahan, orang mungkin dalam keadaan di penjara, orang dalam keadaan punya beban berat, orang dalam keadaan bersalah, mengajak mereka, orang yang lehernya pakai rantai itu orang-orang yang bersalah, orang-orang yang punya beban berat, untuk apa? Untuk masuk Islam. Itu ajakan dakwah. Sebaik-baik manusia yang di tengah-tengah manusia adalah mereka yang datang dengan leher berantai, maksudnya menggunakan rantai, kemudian mereka taslim masuk Islam. Di tahun berapa ya? 2019 kali ya. Saya dapat khutbah Idul Fitri di Cipinang, bagian narkotika. Itu ada 3.000 orang, Pak. Cipinang itu dibagi 3. Di sana bagian perdata, kemudian pidana di sini adalah orang seperti membunuh dan sebagainya, kejahatan mencuri, itu yang tengah. Yang paling ujung, paling barat itu adalah narkotika. Ya. Jadi masjidnya juga ada 3. Masjidnya ada 3 tuh di Cipinang situ. LP Cipinang. Saya ke bagian yang paling pinggir, paling ujung, bagian narkotika. Penghuninya 3.000. Mestinya itu adalah normalnya hanya 2.000, tetapi diisi oleh 3.000 orang. Masya Allah. Kata pimpinan sipirnya itu, sudah tidak muat sebetulnya, tapi terpaksa karena memang datang terus korban-korban narkoba, sehingga dipaksakan. Kapasitas 2.000 diisi 3.000. Yang ikut sholat 1.500, yang nggak ikut sholat 1.500. Orang kaya-kaya, yang miskin juga ada, orang hebat-hebat, karena itu masalah narkoba. Begitu saya khutbah, mereka saya sentuh dengan jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu judulnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun dosanya, apapun kesalahannya, apapun yang dilakukan pada zaman-zaman dulu, maka kalau kita mau bertobat, Allah akan mengampuninya. Nangis, Pak.
pada nangis, Masya Allah. Selesai khutbah diminta saya itunya, teksnya. Ustadz, saya minta teksnya itu. Nah, kenapa? Saya sangat tersentuh sekali. Saya pikir saya sudah tidak ada manfaatnya hidup ini, karena saya sudah pecandu narkoba. Ternyata dengan kata-kata Ustadz bahwa Allah akan mengampuni apapun besar dosanya, apapun yang dilakukan, kalau kita mau bertobat, Allah akan mengampuninya. Sebelum napas sampai di tenggorokan, saya ada harapan. Itu secercah harapan buat saya diampuni oleh Allah kalau saya melakukan taubat. Itu Pak. Jadi memang perlu sentuhan. Mereka itu akan menyesal. Sejuta kata dan sejuta bahasa. Orang sukses jangan dilihat suksesnya, tapi proses menuju kesuksesan itu mengalami pasang surut, mengalami naik turun, mengalami banyak ujian. Jadi jangan dilihat setelah suksesnya, tapi proses menuju sukses pasti itu mengalami banyak ujian-ujiannya. Maka disitulah menjadi orang baik itu mengalami banyak ujian. Pernah melakukan begini. Itulah manusia. Maka sebaik-baik manusia yang punya dosa tapi dia bertaubat. Alhamdulillah. Bahram, seorang ulama, di dalam kitabnya disebut ini sebuah hikayah, muridnya sampai ribuan dan dia sakti, bisa tergoda oleh iblis. Iblis ibadahnya kuat, dan manusia paling kan kita 1 jam 2 jam sudah capek, sudah pegel. Iblis zikir bisa lama sekali. Iblis yang menyerupai manusia dalam rangka menggoda orang alim. Orang pintar setannya lebih pintar, orang alim setannya juga alim, iblisnya juga alim. Hati-hati. Apa sih konsepnya kamu kok zikir bisa sampai sehari semalam nggak capek? Yang iblis kan nggak makan, nggak tidur. Kalau kiai mau ikut saya, pengen bisa zikirnya berlama-lama, ikut saya. Kemana? Pokoknya ikut saya aja. Mau nggak? Baik kalau begitu, ikut kiai. Dibawalah ke tempat minum-minuman keras. Kiai minum nih, 1 gelas saja kiai. 1 gelas minum. Wah nggak bisa saya kan kiai, masa minum-minuman keras. Dicoba saja kiai. Saya bisa kuat begitu karena pernah minum ini. Coba minum, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini teh jadi nggak mabok Pak. Kalau yang diminum khamr mabok. Dari minum-minuman yang keras itu kiai mabok, malu ngelihat penjualnya perempuan cantik, pada akhirnya adalah nafsu, melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Ketahuan anaknya dibunuh sekalian, takut dilaporkan kalau ibunya diperkosa.
Ini gara-gara minum dosanya banyak jadinya. Nggak sadarkan diri, dia memperkosa, habis memperkosa membunuh anaknya, wah macam-macam. Disaliblah dia. Kamu akan saya bebaskan dari salib kalau kamu keluar dari Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam keadaan kafir. Bisa jadi seperti itu. Nah maka jangan heran orang alim pun bisa terpeleset karena setan lebih pintar. Kewajiban kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ayat dasar-dasarnya dakwah. Yang berikutnya ada orang salah, orang punya beban, bisa diajak masuk Islam, bisa diajak kebaikan. Itu luar biasa. Makanya orang dakwah, orang non muslim bisa menjadi muslim itu luar biasa itu Pak. Ada sehingga orang laki-laki menikahi orang non muslim supaya mereka masuk Islam. Tapi kalau kita nggak kuat, bisa-bisa kita yang kebawa ke mereka. Tuh. Terakhir, ajiballahu azza wa jalla min qaumin yadkhuluna al-jannata fi salami siri. Ma'nahu yu'saruna wa yuqaddamuna thumma yuslimu fayudkhiluna al-jannata. Beliau bersabda Rasulullah, Allah Maha Mulia lagi Maha Agung, kagum terhadap orang-orang yang dipaksa masuk surga dengan rantai. Artinya apa? Mereka orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang punya salah, orang-orang yang ditawan dan diikat dengan rantai, kemudian mereka masuk Islam. Pada akhirnya nanti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang berbahagia. Jangan bangga kita ibadah terus. Bagaimana dengan akhir hayat kita? Di titik-titik akhir hayat kita, ini jangan sampai kita itu kehilangan iman, kehilangan Islam sehingga meninggalnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Akhir hayat kita mohon kepada Allah supaya husnul khotimah. Makanya tadi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Jangan sampai meninggalnya kita ini husnul su'ul khotimah. Banyak sekali orang menyesal dengan gemerlapnya dunia, yang pada akhirnya dia itu sudah tidak membutuhkan lagi. Di saat-saat menjelang ajal, punya duit nggak punya duit sama saja. Udah pensiun, udah sakit-sakitan, punya duit nggak punya duit sama saja. Karena apa? Tidak ada harapan untuk kedepannya, sudah sama saja. Hanya ini selamat apa enggak kita ya hidupnya. Nah itu kalau sudah tinggal seperti itu bagaimana coba? Masya Allah. Maka dari sekarang kita nabung dengan amal. Nabung dengan amal, insya Allah kita husnul khotimah. Man qala akhir kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah.
siapa orangnya yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bagaimana kita akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau tiap hari nggak pernah sama sekali? Yang tiap hari kita sering baca la ilaha illallah saja, belum tentu pada akhir hayatnya baca la ilaha illallah. Ini makanya bahasa ada orang mau masuk surga tinggal sejengkal dia batal. Karena apa? Karena dosa-dosanya. Karena takdir Allah tidak masuk surga. Banyak sekali begitu. Sehingga ada orang cerita bahwa orang jahat bisa masuk surga karena itu apa? Rahmat Allah. Jadi semua itu adalah karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Bagaimana Allah akan menolong pada orang yang jahat, yang orang yang memang nakal. Tapi kalau Allah menghendaki rahmat Allah, maka jadi. Tapi kalau orangnya udah baik-baik kayak begini nih, rajin ngaji, ya, udah pastilah lebih gampang ditolong oleh Allah. Rahmat Allah akan mudah diterima oleh kita. Jadi itu Pak. Maka pandai-pandailah kita introspeksi agar kita benar-benar selamat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Iya. Silakan Pak Komandan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ini ada yang berbicara ya, masalah imam yang nggak tumanina. Iya. Apakah sudah makmum sah? Kemudian yang kedua, minggu yang lalu di Suling itu dibahas masalah manfaat surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan semua penyakit. Jadi kadang-kadang kita udah membacakan setiap orang yang sakit, orang yang bermasalah, tapi nggak sembuh-sembuh. Apa ada yang salah, apa yang banyak, karena apa? Kalau membaca Al-Fatihah salah sedikit aja artinya kan udah lain, kan? Jadi kita kadang-kadang dari jemaah yang sakit berapa kali kita baca Al-Fatihah, tapi nyatanya juga sembuh-sembuh. Yang baca yang kurang banyak dosa. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ya. Yang pertama apa tadi? Salat berjamaah. Imamnya enggak tumanina. Ya sah saja itunya. Apa namanya? Makmumnya sah saja. Makmumnya enggak salah. Itu nanti imamnya yang ini. Imamnya yang berdosa imamnya. Jadi tumanina itu nih bahasa kitanya tumanina itu tenang, anteng. Anteng tahu anteng? Tenang. Tenang sejenak. Sebatas apa? Kira-kira baca subhanallah. Kan sebentar. Itu sudah disebut tumanina. Jadi kalau tenang nih misal, Allahu Akbar, subhanallah. Itu sudah dianggap tumanina. Nah, mungkin cara mengartikan tumanina itu yang belum paham sehingga ini imamnya enggak tumanina nih. Nah, secara fikih tumanina itu adalah biqadri subhanallah. Dengan sekadar lamanya itu membaca subhanallah.
Orang baca subhanallah kan cepet itu, subhanallah. Udah, itu dianggap tumanina. Tapi kalau Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, nah ini enggak tumanina. Kayak ayam matok jagung. Tak tok tak tok. Tapi kalau Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu Akbar. Ini sudah dianggap tumanina. Maka dari itu imam itu harusnya bukan hanya sekedar bacaan Qur'annya bagus, tetapi fikihnya juga pinter. Gitu. Bukan sekedar bacaannya bagus, fikihnya pinter sehingga apa? Syarat rukunnya pas. Tahu batalnya, tahu ini ya, semuanya itu. Kalau ada orang bacaan Qur'annya bagus, fikihnya pinter, tajwidnya pinter, ini lengkap. Enggak ada, tapi bacaannya benar. Fikihnya kurang bagus, bacaannya benar. Ini udah boleh, bagus. Ya. Jadi yang dimaksud tumakninah itu adalah biqadri subhanallah, dengan sekadar lamanya orang membaca subhanallah. Tapi tenang, jangan Allah Akbar, belum tenang udah Allah Akbar. Melona. Jadi namanya nggak tenang itu. Tek. Allah Akbar, tek. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Umpamanya itu ekstrimnya hanya subhanallah saja. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Cuma ya jangan begitu. Meskipun itu batasannya biqadri subhanallah, kan ada lanjutannya. Subhanallah apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu pun 3 kali lah, lebih nyaman. Jangan cuma sekali. Kalau sekali boleh nggak? Boleh. Makanya ada orang sholat taraweh itu kencang sekali karena dia bacaannya hanya secara fikih saja. Dia patokannya fikih saja. Biqadri subhanallah, Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tumakninah tak 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 tak, tapi itu secara fikih saja. Oh ya, makanya fikih harus dibarengi dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang mengatur hati kita, membersihkan hati kita, ketenangan dalam jiwa kita. Itu ilmu tasawuf. Ilmu fikih benar, tapi tasawufnya salah. Kurang nggak pakai tasawuf, jadi kayak begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu malina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin fikirnya benar, yang cepat selalu nanti adalah semua tuh. Jadi dalam puasa pasti ada muncul lagi itu lagi. Ya. Ustaz, maaf, ini kan Pak Ustaz pernah ngasih buku yang gede, Al-Quran yang gede. Apanya? Nah, ini kalau kita lihat di masjid-masjid lain itu imam juga selalu baca itu surat Quran yang gede itu, jadi bisa ganti-ganti gitu. Ada imam yang baca itu. Oh ya. Itu memang itu dimanfaatin lah daripada Pak Ustaz kan pernah mengajukan 2 kalau nggak salah. Ya. Seperti Nusada, terus dengan Sunarti itu dengan Sunarti juga imamnya tuh selalu ganti ininya bacaan. Nggak mau nonton gitu. Jadi mohon memasukkan aja Pak Ustaz. Ya. DKM juga. Terima kasih. Imam baca suratan itu ada sebagian ulama yang mematok kalau sholat maghrib misalnya suratannya kuliah sama kulhu misalnya itu. Terus sholat subuh alam nasrah dengan alam taro. Ya, ada juga yang terus patokan. Jadi dalam 1 minggu itu lagi. Nah, itu ada yang menggunakan seperti itu supaya istiqomah. Nggak apa-apa. Baca itu lagi juga nggak apa-apa. Wal asri li'ila fi Quraisyin semuanya.
Makanya ada imam dua alam dulu di Istiqlal, almarhum Kiai Haji Mukhtar siapa? Ya. Itu imam dua alam. Alam Nasroh sama alam Taro. Selalu dia, karena dia subuh, asal subuh alam Nasroh laka sodrak. Ini rakaat pertama. Yang kedua alam Taro, udah pasti itu. Jadi disebutnya imam dua alam, alam Nasroh sama alam Taro. Bahkan dia ngimamin Jumat juga begitu, alam Nasroh dan alam Taro. Anak-anak di belakang apal. Begitu sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Taro. Udah duluin anak-anak. Ini karena imam dua alam itu. Fatihah memang doa untuk segala-galanya. Tetapi kesembuhan adalah milik Allah semata. Yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Toh dokter juga tidak bisa meyakinkan mesti sembuh. Karena Allah yang menyembuhkan. Apapun obatnya, kalau Allah nggak menyembuhkan, ya meninggal, ya mati. Fatihah adalah sebagai upaya ikhtiar. Bukan berarti dibaca Fatihah pasti sembuh, bukan. Tapi dengan perantara baca Fatihah, insya Allah ya mudah sembuh. Allah akan memudahkan dengan baca Fatihah. Lautan Fatihah itu artinya bahwa Fatihah itu maknanya banyak sekali. Saking besarnya makna Fatihah dan manfaatnya bagikan lautan. Rasulullah juga begitu kalau baca doa ya Fatihah, ditambah dengan baca-bacaan lain yang kadang kita tahu dan ada yang nggak tahu, macam-macam. Doa ngusir orang, doa melemahkan hati orang, ada. Tapi doa sakit, orang sakit kan ada sakit. Rabban nasi'ati bil ba'sa anta syafi la sifat ila sifa'uk sifa'an la yughadiru saqaman. Itu doa menyembuh orang sakit. Doakan itu. Selain baca Fatihah, bacaan doa menyembuh orang sakit. Kita yakin. Kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Gitu. Orang baca doa itu, siapa yang baca doa? Doa dikabul menurut Imam Al-Ghazali syaratnya 10. Pertama, orang yang baca doa nggak banyak dosanya. Kalau nggak dikabul-kabulin mungkin yang baca doa banyak dosanya. Nah, ini orang yang bersih, nggak banyak dosa, nggak banyak maksiat. Satu. Kedua kalinya doa yang dibaca doa yang maksur. Maksur itu artinya doa yang biasa dibaca oleh para nabi, minimal para ulama. Apalagi doa yang diambilkan dari Al-Quran. Itu maksur. Bukan doa asal doa. Yang ketiga, orang yang baca doa punya wudu. Yang keempat, menghadap kiblat. Terus ada 10 kalau nggak salah itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa doa yang dikabul antara lain adalah itu, nggak banyak maksiat orangnya, ya bersih lah. Kemudian doanya maksur, diambilkan dari Al-Quran maupun hadis, banyak dipakai oleh para nabi maupun para ulama, minimal begitu, nggak ngarang sendiri. Itu doa maksur. Yang bukan masyur, maksurun, asaro, maksur. Kemudian yang ketiga punya wudu, keempat menghadap kiblat, kelima dengan hati yang ikhlas, tulus. Itu doa makbul.
Keenam, waktunya atau tempatnya. Kapan dia baca doa? Waktunya. Kayak nisfu Sya'ban itu nanti kita malam Selasa ya. Malam Selasa nisfu Sya'ban. Ada yang ngadain malam Rebo, jangan kaget. Nisfu Sya'ban itu ada yang ngadain malam Rebo karena dibolehkan malam ke-14, malam ke-15, malam ke-16. Boleh itu. Jangan kaget. Kita ngadain malam Selasa, kok ada yang ngadain malam Rebo? Nah, nggak masalah. Boleh malam ke-14 di Hijriah ya. Malam ke-14 boleh, ke-15 boleh, ke-16 boleh. Nisfu Sya'ban itu termasuk dalam hadis qudsi adalah mustajabah. Kita mohon kepada Allah gampang dikabul. Ibarat orang nembak tepat sasaran. Kita berkali-kali nembak nggak kena-kena, ya mungkin karena nggak pinter. Harus tahu caranya. Oh, ini malam nisfu Sya'ban, yuk kita nembak. Ini malam Jumat, yuk kita nembak. Kita doa. Ini malam Idul Fitri mustajabah. Idul Adha mustajabah. Lailatul Qadar mustajabah. 5 itu. Idul Fitri, Idul Adha, nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, malam Jumat. Di Indonesia itu gunakan itu. Di Mekah, di Madinah kapan saja berdoa, di mana saja karena tanah haram itu mustajabah. Itu di Mekah, di Madinah. Nah, kalau di Indonesia waktunya antara azan dan iqamah juga mustajabah. Ya. Pada asar menjelang maghrib juga mustajabah. Pada subuh juga mustajabah. 5 waktu tadi juga mustajabah. Jadi harus tahu. Kalau asal gitu, nah ini makanya ya kapan saja silakan berdoa. Tapi ada waktu-waktu yang memang itu mustajabah. Oke, mungkin ini bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tikus masuk. Mengenai apa? Ada tikus masuk ke dalam masjid. Oh iya. Lalu menaikkan kita apa? Membatalkan wudhu kita. Tikus itu kan najis Pak ya? Nah, Iya. kita sedang sholat. Itu membatalkan wudhu kita apa tidak Pak? Baik. Tikus yang kemarin masuk itu sampai di mana sih? Apa sampai nyenggol-nyenggol orang sholat? Begini, najis itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Kalau kena najis berarti harus menghilangkan najisnya, gitu. Misalnya tikus itu tikus got ya, najis umpamanya, maka harus dihilangkan najisnya. Nah kalau kita lagi sholat ketabrak tikus, ragu-ragu, batalin saja sholatnya, ngulang lagi. Mungkin kita kena najis. Nah, batalin sholatnya apa yang kena tikus itu? Kakinya atau sarungnya? Iya, salin. Jadi bukan batal wudunya. Karena kena najis, sholat nggak boleh bawa najis, maka batal sholatnya tidak sah. Lari dari sana kemari. Yang kaget itu kaget yang namanya bisa membatalkan wudhu. Kaget itu kalau sampai hilang akal sejenak. Misalnya begini, saya sedang pegang kacamata, tiba-tiba ada geledek gitu, cuger, jatuh, itu berarti hilang akalnya, itu batal wudhunya. Kalau nggak sampai hilang akal, hanya itu paling-paling nggak apa-apa, belum sampai batal.
Tapi kalau sampai bunyi lagi sholat lah ya, bunyinya seperti apa? Kalau bunyinya itu memahami artinya apa? Aduh, nah itu kan jadi paham, itu batal. Tapi kalau cuma, nah itu belum. Kalau memang bentuk kalimat itu batal. Begini, itu tikus itu kita yakini saja memang kotor, tetapi kan sudah lari dari sono melalui sebelum masuk masjid itu sudah anggap saja sudah bersih, sehingga sampai ke sini insya Allah sudah bersih. Masuk ke ibu-ibu situ, keluar, saya tendang ke sana keluar. Saya tendang keluar, kering ternyata, kering itu orang itu sudah bulukan begitu, enggak hitam enggak, warnanya agak kecoklat-coklatan kan itu. Ya. Saya tendang keluar ke sana. Sudah yang itu. Insya Allah Allah mengampuninya. Kita tidak sengaja mereka masuk sini. Nah itu kalau jelas-jelas basah karena dari got itu ya. Tapi kering itu, kering kok, kering. Ya, insya Allah tidak najis. Ya. Ya. Itu Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Indah sekali, kaget semua ada tikus. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.